Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sobat Katumat motor lover yang berbahagia dimanapun, yang berbahagia jangan terlalu bahagia. Ya seneng ki oleh, teman-teman ya ora oleh. Jadi tetap harus selalu ndelok ngisor, ndelok dhuwur ae. Yang bersedih juga jangan terlalu larut bersedih. Ingat ada Tuhan di belakangmu. Ya, gitu ya Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mau mereview Kijang Kapsul, harganya nyaris 1 miliar. Sorry, kok Kijang Kapsul. Ini adiknya Kijang Kapsul. Namanya Toyota Land Cruiser VX 200. Mesinnya V8 turbo diesel intercooler. V8 4500 cc. Seperti apa mobilnya, bagaimana ngerawatnya, fasilitasnya apa, dan layak untuk dimiliki apa tidak. Jadi kalau teman-teman pengen beli mobil yang gini, pengen itu tidak harus mampu ya. Jadi yang belum mampu ikhtiar, berarti ikhtiar ke usaha. Aja ngurdungo tok. Ya Allah, Land Cruiser, ya Allah, aja ngono. Ya ora teko nek ikhtiar ya. Jadi ikhtiar, berdoa, berusaha. Dan ojo cilik hati, ada Allah Subhanahu wa taala di belakang kita. Setelah sugih, tenang aja. Suatu saat pasti teman-teman bisa beli ya. Komen amin. Ikuti videonya sampai selesai. Motor kok kayak ngene ya, Kijang Kapsul. Oke, ini VX 200 yang facelift pertama ya. Jadi facelift 2008 dia lampunya yang biasa kayak gitu. Yang mode 2010 seperti ini, lampunya bawahnya sudah ada DRL-nya titik-titik seperti ini, sudah Proji. Jadi ini facelift yang pertama. Kemudian setelah ini yang 2016 itu sudah lampu tumpuk itu ya, grillnya lebih besar banget. Land Cruiser. Teman-teman mesti tanya, Mas pajeki piro? Ya sedikit bocoran aja, mobil 2010 di Jawa Timur, enggak tahu kalau di provinsi lain ya. Di Jawa Timur pajaknya hampir 20 juta, 19, sekian. Kurang lebihnya di situ. Itu untuk non progresif. Oke ya, mobil ini besar, dawa gede, dawa dhuwur. Tingginya, tinggi saya ya masih tinggi Mas Fitra ya, 177, saya cuma 171. Nah, ini kalau tidak salah hampir 180 cm, hampir 180 kurang lebihnya. Jadi kalau masuk gerbang tol yang untuk mobil kecil 2,1 masih bisa. Jadi nggak usah bingung masuk yang lubangnya truk, lubangnya mobil pribadi di e-tol itu masih bisa. Karena di e-tol itu cuma 2,1 ya batasnya. Ini ini di bawah 2 meter, sekitar 1,8 sekian. Panjang mobil ini ya sebetulnya panjang, ya panjang sih,
nggak panjang-panjang banget tapi panjang lah, 5 meter, 49 sekian, anggap aja 5 meter. Kemudian lebar mobil ini 19 sekian, 2 meter lah untuk lebar bodinya, belum supionnya, sak supionnya 220. Jadi kalau naik bak towing ini pas antara ban ke ban itu naik bak towing. Nah, tapi mobil seperti ini naik towingnya biasanya tidak karena mogok, tapi karena memang mobilnya ngalem. Kadang-kadang yang ownernya yang ngalem. Oke ya, jadi bodinya seperti itu. Ini air suspensi, dia bisa naik dan turun. Nanti tak lihatkan ya, dia naik jus, bisa turun jus gini. Jadi ketinggiannya bisa diatur. Ini posisi sekarang tak setup rendah ini. Tapi ada yang wow banget, dia pakai KDDS. KDDS itu apa? Kinetic Dynamic Suspension System. Nah, jadi kinetic dynamic itu dia pakai semacam oli untuk mengatur kemampuannya di medan on-road maupun off-road. Mobil yang pakai KDDS ini setahu saya VX 200, kemudian setelahnya ini VX 300, sama Prado ya, Prado, iya ya, Prado yang baru. Nah itu dia pakai KDDS. Kalau Lexus 570 LX saya nggak tahu ya, belum pernah punya LX 570. Insya Allah saya pengen beli nanti LX 570. Yes. Nanti kalau setelah beli tak review, tak cerita nih sampean. Nah, jadi dia pakai di situ di depan itu ada kayak tabung oli gitu, untuk ada jalurnya ke belakang, depan, untuk supaya apa ya? Kalau di Rubicon itu ada swebar, bukan di spot ya, di Rubicon. Rasa naikan, saya pernah pakai Wrangler JK Sport, Sahara, Rubicon, GL yang baru. Nyoba sih punya temanku, ya nyoba punya temanku, ternyata masih enak, jauh lebih enak VX 200 ini dengan sistem KDDS-nya itu, jadi Kinetic Dynamic Suspension System. Ngono ya. Mobilnya lebar. Kalau dari belakang, nah ini lampu-lampunya ini sayangnya biasa, dia apa ya? Ya biasalah kalau lampu belakangnya ini, teknologinya ya nggak begitu wow. Tapi mobil ini secara teknologi di tahun itu, ini kan mobil rancangan tahun 2000-an ya, mobilnya tahun 2010 teman-teman. Tapi kan rancang bangun Toyota itu kan tahun 2000-an. Ini secara teknologi dia paling atas. Kenapa? Semua teknologi mutakhir dari Toyota semuanya akan dincep nih Land Cruiser dulu. Baru setelah ini sudah 10 tahun, 1 dekade, duduk noneng bawah. Contoh di Innova, di mana, apalagi di Avanza itu mungkin teknologi sudah 15 tahun baru diturunkan gitu ya. Buka bagasinya, oh tidak dari sini ya teman-teman, buka bagasinya mobil mahal itu dari sini. Nah dari sini, nah ini bisa buka 2 gini, terus ini dari sini. Nah naik wes ini kan ini, nah ini camping ground misalnya, ini begini, ini napak duduknya juga enak. Jadi memang ini untuk apa ya? Untuk berwisata di seluruhan penjuru negeri. Ini ada tempat toolbox, toolkitnya di sini cukup bagus. Ini bisa jok ini bisa ditekuk ke atas, nanti mungkin kalau teman-teman butuh bisa dilepas, dikasih drawer. Kalau memang teman-teman real this your man camper, itu kamu kalau laki-laki yang suka camper bersama keluarga, mungkin jok belakang ini bisa dilepas, kemudian atau dinaikkan ke atas, dikasih drawer, bla 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 bla. Tapi karena mobil ini ya kita pakai hanya untuk acara keluarga ya, seperti ini aja. Ini bisa muat 6 orang nyaman, atau 7 orang atau 8 orang bisa. Jadi belakang bisa 2 dewasa nyaman, tengah bisa 3, depan 2. Oke ya, ini untuk sekilas bagasi. Nanti kamu teman-teman yang punya di rumah punya pickup, loh mobilku pickup ya iso ngene Mas. Iya memang. Jadi kalau teman-teman di rumah punya Cherry pickup, Grand Max pickup itu bisa begini, Traga itu bisa. Tapi kan nggak putus gini. Nah ini yang bisa seperti ini, mobil-mobil yang keren.
Ini belum power backdoor. Kalau yang power backdoor itu yang faceliftnya lagi setelah ini, yang 2016. Besok tak review kalau sudah saya beli yang 2016. Bismillah, selamat sih ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kok tuku sing 2016? 2000 power 2021. Nah, iki sih ya. Oke ya, dari samping kiri. Di sini antena ya, tapi ini biasa. Di Innova 2005 yang tipe V itu antenanya di kaca. Ini juga di kaca. Depan belakang pasti disc brake. Nah, ini velgnya ring 20 ya, velgnya ring 20 originalnya, dan bannya ini 26555 kalau nggak salah, sebentar saya lupa. Iya, 27555, sorry, 27555. Bannya ini sudah di upgrade, jadi dikasih BF Goodrich KO2. Nah, BF Goodrich KO2. Nah, ini masih baru-baru, banyak beli ban lumayan teman-teman. Sedikit info aja. Satu bijinya ya sekitar kurang lebihnya 7 jutaan. Nah, kalau 6 juta lebih lah. Nah, 7 juta kayaknya nggak sampai ya, mendekati itulah ya. Oke lah, terus teman-teman tanya, baut rodanya kok cuma 5? Iya 5, tapi ini 5-nya tidak seperti Innova 5114, tidak. Ini 5150 kalau saya nggak salah. Jadi dia bearing roda atau klaker rodanya itu besar banget. Kalau keyless, kuncinya begini, keylessnya ini dari sini semua, dari titik ada keylessnya ya. Ini dia nyenggol tok gini sudah ngunci. Gitu ya. Sekarang saya tak mencoba mesin, tak hidupkan, kemudian saya tak duduk di belakang dulu ya. Kita review belakang dulu. Bentar, mesin ini harus tak hidupkan karena supaya AC-nya juga nyala enak. Nah, itu. Oke. Tak cerita nih teman-teman. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Duduknya di sini tinggi. Oke ya, duduk tinggi. Ruang kepala sebetulnya kalau dibilang wow, dibilang tidak ya tidak, karena biasa aja. Di sini ada gundukan karena ada sunroof yang cukup lebar, tapi sunroofnya cuma di depan. Nah, kemudian ini handrest. Nah, ini bisa cup holder. Nah, ini biasa aja, di Innova juga bisa, di Ribbon itu juga bisa. Ya, Innova Ribbon yang harga 300 jutaan itu sudah ada kayak beginian, jadi ya biasa. Tapi ini mobil ini tahun 2010 sudah seperti ini. Joknya ini dia liter. Nah, joknya ini juga ada pemanasnya, pemanas atau pendinginnya jok ini ada. Jadi joknya ini juga ventilated seat, istilahnya begitu ya. Nah, ini kalau begini bisa 3 baris lah. Ini asiknya sini mas kameramen. Ini karpetnya sudah kita ganti, pakai merek Comfort, ini lumayan mahal. Mobil ini kan penggerak depan belakang ya. Ini dia nggak ada run channel yang tinggi, jadi teman-teman kalau duduk di tengah ini juga bisa. Nah, ini hebatnya lagi, AC-nya dia belakang ini 2 zone. Jadi bisa zone kanan kiri, atas ini. Ya, ini jadi AC-nya itu dari depan sama dari sini. Bisa dual zone, yang depan juga dual zone. Jadi total AC-nya ini 4 zone. Bisa panas, tentulah bisa dingin. Hebat ya. Mobil tahun segitu AC-nya 4 zone. Mobil yang sekarang aja sangat jarang AC-nya yang sampai 3 zone, rata-rata paling 2 zone maksimal. Ini 4 zone. Mungkin untuk sebagian orang hal-hal semacam itu nggak begitu dibutuhkan. Iki loh, cekelan gitu, gede. Iki cekelan pintu sak kemene gede nih. Cup holder banyak banget, tapi ya biasalah. Mobil ini punya airbag yang sangat banyak. Jadi di belakang kalau nggak salah ada 10 airbagnya. Semua pilar ini ada airbagnya. Namanya Carten airbag, semua pilar, jok. Dan ini kalau safety ini bintang 5. Jadi safety-nya wow. Airbagnya banyak banget. Loh mas, nek digawe off-road airbag, mobil kebentur pohon nantilah bisa meledak. Iya bisa, itu bahaya. Karena kita sedang off-road. Tapi tenang, ada namanya RCCA. Nanti tak lihat no sistem RCCA kayak sing biye, gitu ya. Nah, saiki jok belakang begini. Nah, ini nggak enaknya
tempat kakinya ini relatif sempit, jadi ini nggak bisa masuk ke sini kakinya, jok depannya. Kemudian ini bisa maju apa? Bisa maju mundur, bisa maju mundur. Tapi ya biasa aja, artinya duduk di belakang rasanya biasa aja. Tapi untuk oh ya, istimewa lah. Kalau ngomong duduk belakang sama Alphard, enakan Alphard. Saya di rumah punya Hyundai Palisade, itu enak Hyundai Palisade. Tapi ya duduk di sini cukup enak. Daripada di Fortuner ya jauh enak ini ya. Jauh enak ini. Sekarang kita lihat ke depan. Tak cerita nih. Ini versi UK. UK itu United Kingdom paling. Nah saya salah, bener nggak apa-apa, paling. Pokoknya tulisannya mobil CBU UK. Nah ini wood panel, tapi ini kayak cetakan sih. Dashboard ini biasa aja, bi aja, kayak bi aja. Tapi dipandang-pandang sekian ini sekian waktu ini kayak asik ya. Gitu ya. Dashboardnya AC tadi depan, zonnya kanan kiri. Nah ini pengaturan blower apa ada di sini di LCD. LCD-nya ini produk lama ya, jadi layarnya sudah mulai kayak nggak begitu jelas, masih bisa tapi nggak begitu jelas. Sudah layar sentuh, ini bagus, LCD bagus sebetulnya. Nah, nanti bisa diganti, bisa kayak gini. Nah, mapnya apa ini juga belum up to date untuk map saat ini, jadi kayak jalan tol sekarang itu di Trans Jawa ini belum muncul di sini. Jadi kalau mau enak lagi, ini di upgrade yang software yang terbaru, pakai Android aja, nanti disesuaikan sama software ini. Kemudian ini yang wow, apa ya, ini asbak tetap ada, ini colokan 24 voltnya banyak, ini juga ada USB, AUX, ini ada. Kemudian kontaknya kan ini ya sama seperti Venturer sekarang lah, tapi ini Land Cruiser. Ini ada pemanas jok, ini speed ini untuk apa ya istilahnya, kalau di Nova yang sekarang tuh power mode ya. Nah, jadi ini untuk 1, 2, 3. Kalau kamu pakai 2 ini normal, 3 ini sport. Nah, gitu ya. Jadi ini power mode. Dan ini ada pengaturan shockbreaker. Ya, ini pengaturan kinetiknya. Ini ada comfort, ada normal, ada sport. Kalau sport dia keras. Nah, ini untuk pengaturan naik dan turunnya apa itu namanya mobil. Jadi kalau gini, nah, ini mobilnya akan turun, kalau ini mobilnya akan naik. Tapi pintu-pintunya harus ditutup. Ini kan pintunya dibuka. Nanti tak kasih videonya ya. Terus ini ada power 2ND. Maksudnya piye Mas Ki Mas? Mobil Prado, Land Cruiser itu semua ada tuh power 2ND. Jadi kita mulai start di gigi 2. Itu tujuannya apa? Ketika kita main itu, kita di lumpur atau di pasir, kita tidak terlalu ngelow, tidak terlalu gravel, dia langsung di putaran roda yang tinggi. Jadi untuk dimain di lumpur ataupun di lumpur itu kita butuh putaran yang tinggi, jadi dia butuh gigi high, makanya startnya langsung gigi 2. Jadi ini kita butuh power 2ND ya, ini ya. Kemudian ini untuk power 2ND. Ini kemudian di sini ada untuk H4 dan low range. Nah, jadi mobil ini selalu H4 itu high 4-wheel drive. Nah, jadi dia jalan selalu 4WD. Jadi tidak AWD ya. Kalau AWD all-wheel drive itu dia tidak ada low-nya. Ini tetap ada transfer case low-nya. Nah, cuma tidak ada netralin. Jadi ini dia selalu jalan, selalu langsung di gigi high. Kemudian nanti di push gini dia akan pindah di gigi, nah ini dia pindah di gigi celek. Nah nanti di lockernya akan berfungsi begitu. Kemudian di sini ini ada center locker ya, ini ada center locker. Kalau begini dia ngelock. Oh ini harus minta gigi netral. Nah ini cek. Oke. Ini harus gigi netral. Ini kemudian ini lockernya. Ini stability control.
Ini tambahan apa saya kok nggak paham. Ini sudah dia di gigi 4 loh. Oke. Ini VSC nya stabil kontrolnya di nonaktifkan. Nah. Kemudian ini tak buat high kaca ya, karena kita nggak sedang mau off-road. High kaca dah lebih dari cukup. Kemudian di sini ada power heat. Power heat kanggo apa? Power heat iku kanggo nah, ini kalau tak matikan ya. Kalau tak hidupkan. Nah, kalau ini sih biasa sebetulnya fasilitas seperti ini di Harrier yang harga di bawah 100 juta itu sudah ada. Jadi namanya isi ini gampang loh gampang ya. Bahasa Inggrisnya gampang. Isi bahasa Inggris. Isi berarti mudah untuk keluar masuk. Gampangannya gitu ya. Nah, isi ya. Di sini ini untuk spion, retract, ini washer lamp, ini RSCA. Jadi inilah karten airbag. Jadi ini untuk merilis karten airbag. Ketika ini ditombol, ditekan, semua airbag ini akan mati. Nah, artinya jadi kalau mobil-mobil kebentur misal dipakai off-road itu nggak meledak airbagnya. Gitu ya. Paham sampean ya sampai sini ya. Mari tak jelaskan tadi. Kemudian di sini ada power window-nya all auto ya, sama Alphard yang lama itu sudah all auto. Ini tapi memory seat-nya ada 3. Nah, gitu. Ini memory seat-nya kalau ini sama ini kan electric seat ya biasa aja ya. Kalau nah, gitu. Kemudian ini cukup lacinya ada 3, drawernya 1, 2, di bawahnya ini ada lagi, dan ada juga yang versi ada kulkasnya. Ini pas nggak ada kulkasnya ini. Nah gitu ya sobat ya. Sekarang kita buka kap mesin. Ini sorry lupa tadi, sunroof biasa aja lah, segitu-gitu aja sunroof itu. Sekarang kan Pajero ada sunroof. Ini untuk tempat kacamata. Rem mobil ini sudah pakai disc brake di semua sisi. Tapi ada minus, Land Cruiser itu mulai VX 80 itu remnya agak enggak Senin Kamis ya, tapi VX yang 80 itu Senin Selasa lah. Senin Rebu. Kalau mobil ini menurut pengalaman saya agak Senin Selasa. Jadi kayak enek melurutin, sebetulnya pakem, setin pakem, tapi rasanya itu kayak apa? Kenapa? Karena bobot mobil ini berat 2,6 ton kalau saya nggak salah. Kurang lebihnya 2,6 ton. Bobotnya cukup berat. Ya pakem. Tapi agak berat menurut saya. Ini air scoop. Air scoopnya ada di bawah, jadi tidak seperti Fortuner VNT, tidak. Jadi dia itu air scoop, udara masuk dari sini, berobos kene, melebu air scoop iki, terus nyebul neng ngene intercooler. Nah, gitu ya. Jadi intercoolernya mesin V8 4500 cc, kurang lebihnya segitu. Mesti awakmu takon, solare piye Mas? BBM-nya itu 1 liternya, ini sudah tak tes ya. Nanti tak sertakan nanti video ngetes saya pakai mobil ini. Insya Allah saya ngetesnya 1000 kilo lah ya. Itu pakai mobil ini. Nah, ini ketemu 18 lah, masih ada lebihnya. Ya nggak boros lah, 4500 cc. Dan ini Euro 5. Euro 5 artinya apa? Deck Mas, mboten ngangge bio. Jadi Euro 5 deck atau diesel ya. Bukan saya sedang iklan deck ya, memang harus pakai deck. Malu lah kita pakai VX 200 antri bio solar bareng L300. Bah, pakai Innova Reborn aja malu kita bawa. Masa kok antri ikut jatahnya dulur-dulurku supir truk itu. Mereka kan bekerja. Jadi jangan ganggu jatahnya orang-orang yang sedang bekerja lah. Di SPBU kita pakai deck. Oke, ini kemarin isi bahan bakarnya, tankinya saya lupa berapa ya. Pokoknya kalau ngisi 1 juta lah, itu mesti mendekati full. Kalau untuk deck sekarang 14.000. Saya buat video ini Oktober 2025. Oke.
Sini Mas, mesin 4500 V8. Ini salah satu mobil yang layak untuk dipakai investasi. Kenapa? Karena V8. Toyota memproduksi mesin V8, berarti ini kode mesinnya VD. Ya, 1 VD. Hanya di seri 200 ini. Jadi setelah ini sudah nggak ada mesin V8. Mesin V8 itu nek digas, suaranya nuk. Nah, nuk enak. Ini V8. Bahan bakarnya tadi segitu, harus pakai jack. Kemudian elektroniknya juga canggih. Akinya 2, tapi ini dia paralel ya. Jadi 12 volt 2 aki. Jadi kalau akinya kita pakai ini 80 Ah, berarti kan 160 ampere hour. Kemudian voltnya tetap 12 volt. Jadi aki 2 tidak seperti truk Dina yang zaman dulu. Aki 2 24 volt, ini tetap 12 volt. Nah, akinya di paralel. Gitu. Jadi aki sini ke sana langsung, tidak ada cut off atau tidak ada apa namanya itu, biasanya aku kok lupa namanya. Saya pernah review itu kok namanya itu. Jadi tidak pakai pengaturan aki yang kemudian, jadi aki ini langsung connect terus. Remnya itu di sana Mas. Remnya itu beda dari mobil-mobilmu yang ada di rumah pojok itu. Jadi dia blowernya itu pakai kompresor sendiri seperti itu ya. Dan itu ada hidroliknya juga yang mengatur suspensi. Berarti apa istilahnya? Itu apa bosone ya? Master rem apa? Pakam rem. Aku tuh kan anak-anak bengkel ada yang ngomong blower, ada yang ngomong pakam. Wis pokoke ngono kulah ya sing ndek mobilmu nek ndek mesin ana bunder kaya apa onde-onde iku lho ya, kaya ucur iku lho, iku lah. Komponen ikunya beda sama mobilmu yang di rumah. Terus Mas, mobil ini nek rusak ya apa? Mahal enggak? Mobil ini sangat sulit rusak mesinnya apabila kamu jaga airnya, jaga temperaturnya, dan jaga olinya. Apakah bisa panas mobil seperti ini? Bisa dong. Mobil tekanan tinggi ya, bisa panas. Jadi makanya intercoolernya sebesar ini. Jadi yang pakai mobil ini harus tahu tentang mobilnya. Jadi yang punya mobil ini nggak boleh mobilnya disembarangan dipinjam-pinjamkan orang. Makanya gak ono rental mobil sing dirental Land Cruiser. Ini saya nggak pernah tahu. Kalau ada orang yang perusahaan yang rental khusus, juga dia rental khusus B2B ya, apa corporate to corporate, rental Land Cruiser itu pasti sama sopirnya. Karena yang megang mobil ini harus orang yang tahu. Kenapa? Kalau ambrol mesinnya overhaul, itu kayaknya Avanza 1 masuk. Gitu ya. Avanza bekas loh ya, bukan Avanza baru. Nah, nanti kamu mikirnya Avanza baru. Avanza baru itu 300 juta. Avanza bekas. Jadi kalau overhaul, Avanza bekas masuk mobil ini. Jadi kalau cari mobil seperti ini, cari yang cakep. Ya, cari yang cakep. Ya minimal saya telepon Mas Ongki lah, nggak apa-apa. Mas Ongki apa gitu. Insya Allah saya dengan senang hati membantu. Mbok sawoni pira-pira tak tampani. Yang penting aku seneng, sampean seneng, semua bahagia. Bisnis itu konsepnya. Kita jualan orangnya seneng, saya untung, pembeli seneng. Yang penting di situ. Jangan sampai kita untung orang yang lain susah. Itu nanti repot, gelak nih wong. Jangan sampai urip pisan gelak nih wong, ya nggih musuh lah. Kayak aku ki seneng kanca akeh di mana-mana. Mohon maaf saudara-saudaraku, temen lalapan Lamongan atau apa itu, saya sering itu di mana-mana dapat gratisan. Saya ke mana, ke Jawa Tengah kemana, Mas Ongki saya sering lihat kontenmu. Saya kemarin beli mobil Vios dari showroom A, showroom B di Jakarta, di Semarang, di mana. Sebelum itu saya lihat konten saya membantu. Ya akhirnya apa? Saya makan sama kru, tak kayak duit gak gelem wong. Saking matur suwun nih. Bukan saya mengharap seperti itu, tidak, tapi itu apa ya? Itu sebetulnya receh, uang 100-200 ribu ya, tapi karena dia itu, saya seneng karena dia itu terbantu. Nah, itu nak jari bapakku ini termasuk jari amal jariah, ilmu sing manfaat. Nah, saya sering buat konten seperti itu kan. Saya nggak mengharuskan teman-teman beli mobil dari tempat saya, enggak masalah. Tapi saya mau berbagi ilmu itu teman-teman supaya bisa mendapatkan manfaat, karena itu salah satu sedekah jariah. Mungkin informasinya agak panjang ya, tapi tidak apa-apa, karena yang pengen beli Land Cruiser berdoa nanti insya Allah bisa beli. Nah seperti itu, saya nggak akan menjelaskan banyak tentang engine bla 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 bla, nanti panjang. Apalagi kalau teman-teman tanya saya tentang menjelaskan tentang KDDS.
Kinetic Dynamic Suspension System. Nanti kalau ke rumah saya tak jelaskan. Tapi anu ya, sangu rokok dhewe. Ya, nomahku dolan nggawa rokok, pak rokokmu dhewe ojo rokokku ya. Jagongan karo aku. Tak kancani sampai paham. Oke, sekarang kita test drive bagaimana rasanya. Bismillah. Oke. Ini siang-siang. Bismillah. Setir. Nah, tak komeni sih. Setir iki ono abote sithik. Bukan berat ya. Artinya dia itu ada perlawanan. Jadi kalau di bawah tanah itu jalan tol atau jalan ini gravel seperti ini, jalan goyang-goyang ini, setir ya ono kayak ngajak gelut. Nah, gitu ya. Pertama itu tak ceritani kamu. Jadi itu setir yang bagus, setir yang punya feeling ya. Kalau apa namanya, kalau mobil-mobil sekarang electric power steering itu kan tidak punya feeling setirnya. Ini karena panas, tak tutup aja. Kemudian rasa tarikan mesinnya ini kan 235 HP tenaganya. Tarikannya biasa loh. 235 HP itu tinggi-tinggi. Tapi bobot-bobotnya 2,6 ton. Jadi rasa tarikannya bi aja. Kamu kalau punya Fortuner VNT ya sudah kamu remap rasanya ya seperti itu. Bukan Fortuner yang standar ya, yang sudah kamu remap. Kenapa? Lah karena mesin walaupun mesinnya kecil 2KD tapi kan bobotnya enteng. Nah, ini bobotnya mobil ini berat. Tapi kalau mobil ini kamu remap, nah ini saya lihat kontennya pas Mas Widodo Prurok. Nah, Mas Widodo Prurok itu yang mobilnya VX 200 yang tipe Sahara. Walaupun tipe Sahara apa sama mesinnya sama. Beliau merimap mobilnya di Australia itu bisa 1000 Nm. Bisa bayangkan tenaga 1000 Nm. Nah, rasanya seperti apa? Mobil ini tenaga torsi itu 600 sekian Nm. Ini radius putarnya ini bisa patah. Jadi enak, radius putarnya pendek. Jadi kamu masuk gang juga bisa, pokoknya gangnya muat. Nah, kalau jadi rasa mengemudi mobil ini, torsi mesin apa? Tenaga HP mesin 235 HP itu biasa. Saya punya di rumah itu Palisade, itu 200 HP. Itu enakan Palisade, tak pakai larinya. Lep ini enak Palisade. Karena bobotnya lebih ringan. Ini bobotnya berat, 235 HP tapi berat. Tapi kalau kamu remap, wah sudah beda lagi. Tapi kalau saya nggak butuh seperti itu. Mobil ini memang dibutuhkannya torsi. Kenapa? Karena untuk mobil pegunungan, untuk gravel. Untuk pegunungan, untuk gravel. Jadi mobil ini nggak untuk kebut-kebutan. Tidak saya sarankan. Kamu jalan 200 kpj tidak saya sarankan. Kenapa? Mobil ini jalan 200 kpj normal dan anteng, tapi tidak saya sarankan. Nggak enak. Enaknya bawa mobil ini itu saya nyoba sudah beberapa hari ini, jalannya 100 di tol itu 120. Nah, itu sudah itu pas. 100 sampai 120 itu pas. Kalau di jalan biasa seperti ini di antar kabupaten non tol itu jalan 70-80 enak. Kenapa? Mobil ini tinggi. Saya kalau dekat-dekat sama sepeda motor itu agak ngeri koyok kudu nubruk rasane, koyok kudu kesenggol. Tapi enggak, cuma rasanya itu ngeri sedap. Jadi nggak enak untuk ngebut-ngebutan. Memang tenaganya ini kalau dikasih speed 1, 2, 3 misalnya gini ya. Nah, seperti ini kan ini tak gas ya bisa. Nah, kalau ngegas itu bisa wuuk mobilnya. Tapi nggak enak. Nah, karena ini mobil yang bongsor. Tapi ini yang hebat dari sistem Kinetic Dynamic Suspension tadi, KDDS. Mobil ini naikannya tidak seperti perahu. Nah, tidak seperti perahu gini. Dia rigid dan teman-teman tahu Innova yang 2012 yang Grand, yang diesel yang 2012. Naikannya sih mirip-mirip itu, tapi kamu jangan bayangkan naikannya kayak itu, enggak, jauh lebih enak ini ya. Ini kastanya sudah beda. Tapi
ibaratnya agak rigid gitu loh mobil ini. Jadi walaupun mobilnya berat nggak gini-gini, jadi tetap. Nah, kemudian kalau dipakai off-road ini sekoknya itu bisa molor-molor gitu. Nah, jadi pernya bisa molor-molor karena KDDS tadi dia bisa mengatur sway bar. Makanya di Jeep itu yang tipe Rubicon itu ada sway barnya. Sway barnya bisa dilepas. Itu yang tipe Rubicon. Jadi teman-teman ini sedikit clue aja. Rubicon itu tipe, ya, itu tipe. Nah seperti JK itu dia bisa kayak ngelepas. Ini menurut saya, kalau saya salah bisa dikoreksi monggo. Setir ini biasa aja. Untuk cruise control dia belum adaptif, jadi tidak bisa ngerem-rem sendiri. Dia juga belum lane keeping assist, jadi tidak bisa belok-belok sendiri walaupun yang tipe baru. Kemudian display ini isinya juga biasa aja, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada apa display ini. Jadi di sebelah kanan bawah itu ada voltase aki, di kiri bawah itu ada temperatur oli, yang di atas kiri itu temperatur mesin mobil radiator, yang di atas sebelah kanan itu adalah solar. Yang di ME di tengah itu bisa menjelaskan bla 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 bla, yaitu banyak tentang informasi tentang off-roadnya ya. Nah kalau currents, kemudian after refueling kayak gitu, aku gak mikir lah. Dan mobil ini dia satuan speedometernya Inggris, karena dia UK dia pakai mph. Jadi kalau ini saya jalan 20 mph, ini kan saya jalan 20 mph, ini sama dengan seperti jalan 37 kmh. Ya, kalau speedometermu di rumah itu kan rata-rata kmh. Nah, gitu ya. Nah, yang biasa nonton film Fast to Furious pasti tahu ini. Dan rating saya nampak ada di kiri karena ini versi UK, United Kingdom, di rene ngono, Inggris. Kalau transmisi ini dia 6 speed otomatis, setahu saya hanya matic yang masuk di Indonesia. Kalau yang mesin bensin itu ada juga. Mobil seperti ini VX 200 di iklan itu banyak sekali yang agak murah, itu biasanya mesinnya semuanya bensin teman-teman. Kalau yang diesel harganya tinggi, dan mobil ini akan selalu tinggi karena V8 dia tidak ada lagi sekarang V8. VX 300 sekarang tuh V6. Nah dia walaupun mobil ini turbo dipakai tanjakan begini rasanya seperti mobil naturalated aspirated ya, apa jeneng itu? Aku ngomongku angel sih, NA pokoknya mobil sing normal. Nah, jadi dia nyaris nggak ada namanya apa itu turbo lag. Nah itu nyaris nggak ada. Seperti itu sobat ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ini sudah cukup panjang saya buat videonya. Nanti teman-teman yang pengen beli, nggak usah mampu beli dulu, pengen beli, like, comment, share, subscribe videonya karo diselamati ya Allah. Pengen tumbas Land Cruiser ya Allah. Orang yang masuk nggak apa-apa, tapi kamu harus ikhtiar. Ojo kudu ngotok, ngotok ya bubrah. Nah, jadi kudu ikhtiar, ngono ya, berusaha. Yang elegan, yang bekerja itu yang elegan. Ojo mijuk wong, bekerja itu ojo ngapusi wong, ojo bohongi wong. Sak mati wae. Sak mati itu bukan berarti kita menyerah, tapi ya bekerjalah yang elegan. Jangan penipu orang. Baik dagangku ya sing opo anane, ora usah aneh-aneh. Cek HP murah no sing neror. Gitu ya. Terima kasih. Love you pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.